Baik, perkenalkan nama saya Agatha Febrianti Billy, NIM 20 03030023, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Review buku ke-8, Tugas Teori Sosiologi Modern, berjudul File Oktober James Coleman. Pendahuluan. James Coleman 1970 sampai 1985. Anne Rorimer. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep, tindakan sederhana, ekspresi. Dari karya pertamanya yang dipamerkan tahun 1970 saat ini, Coleman telah mengembangkan tubuh yang signifikan dan beragam pekerjaan yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Seperti yang lain seniman dan dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media, meliputi film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsung. Sementara setiap karya memiliki ciri khas sendiri. Seseorang mungkin untuk demi diskusi amati hingga saat ini 3 fase terpisah dalam karyanya. Seperti ini dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi Perspicillations 1970 sampai 1974. Instalasi yang melibatkan psikologi sosial, sejarah atau dimensi budaya, dan karya-karya yang terjadi di teater konteks. Karya-karya awal 1970-an berbeda, tetapi meletakkan dasar bagi karya Coleman. Selanjutnya, pemeriksaan sejumlah potongan individu dari periode ini mengungkapkan sifat niatnya di awal karir. Sejak awal, Coleman telah memperhatikan bagaimana caranya sesuatu terlihat daripada dengan hal itu sendiri. Dalam isolasi, proyeksi, misalnya pembelajari objek tertentu dalam kaitannya dengan lokasi di waktu dan juga dalam ruang. Dalam Memory Page, Coleman mereplikasi proses mnemonic. Dia menyelesaikan ini melalui 2 tape recorder. Tape recorder pertama menyediakan teks sekitar 3-5 menit. Peserta dalam karya tersebut mungkin mendengar teks asli hanya sekali, dan setelah mencoba untuk menghafalnya harus merekamnya di mesin kedua. Kedua teks ini pada gilirannya harus direkam sekali lagi seperti yang diingat. Kegiatan tersebut dapat diulang secara teoritis, ada infinitum, atau sampai persediaan kaset yang hampir tidak ada habisnya. Teks yang direkam sebelumnya tidak dapat diakses dan setelah selesai disimpan dalam unit penyimpanan yang disediakan. Paradoksnya, seseorang tidak dapat mengulangi masa lalu, tetapi ingatan mempertahankan pengetahuan tentang keberadaannya. Memory Page dokumen memori fungsi, yaitu bagaimana pikiran bertanggung jawab atas perubahan dan kehilangan, sebagaimana adanya terakumulasi, menyaring, menstramisalkan, dan mendistorsi. Unit penyimpanan dasarnya menjadi arsip mental. Tempat penonton dalam karya James Coleman. James Fisher,
Dramaturg Brecht menyatakan suatu kondisi yang umum bagi teater naturalistik, bioskop, komersial, dan lukisan naratif yang sekaligus menciptakan balance of reality atau jendela renaissance yang di dunia. Namun duduk penduduk menetapkan subjek yang melihat dalam posisi imajiner di luar waktu menyatakan ruang tindak. Brecht mengakui bahwa ini adalah seorang otoritas mode representasi yang menahan penonton dalam postdominan dan hubungan yang tidak kritis dengannya. Sebaliknya, ia menganjurkan suatu hal yang meniru realitas tanpa memproduksi ilusi naturalisme, akan rendah penonton untuk berbahagia secara aktif dalam pengalamannya. Brecht menekankannya kinerja di mana aktor menghasilkan sebuah ilustrasi dari gustus, sebuah pendefinisian bacaan yang dramatisasi bukan motivasi karakter, tetapi sosial signifikan tindakan. Saya ingin mendiskusikan bagaimana dalam pekerjaan James Coleman gambar visual dalam jangkar untuk pembacaan yang didramatisasi yang implikasi psikologisnya bagi penonton mengundang perbandingan tertentu berhubungan dengan seni pertunjukan dan teater. Dalam seni visual, Marcel Duchamp yang awalnya mengajukan pertanyaan status sosial dan psikologi objek seni dan penonton kontribusi terhadap produksi maknanya. Hubungan penonton dengan artis pertunjukan tetap bagaimanapun ambivalen, sejak apa yang diungkapkan seringkali merupakan tampilan narsis yang meskipun menghindari identifikasi pemirsa dengan karakter khas teater, namun juga gagal memberikan realiti di mana penonton dapat masuk. Sebaliknya, penonton adalah 10 diadakan di kejauhan dalam hubungan exhibitions voyeur. Mungkin mengutip strategi kinerja tertentu dari Joseph Beuys atau Vito Acconte. Kecenderungan berikutnya terhadap valorisasi artis itu sendiri diperkuat melalui penyebaran lisan yang secara virtual memitologikan pelakunya. Dalam kasus seperti itu, dinding keempat tetap utuh. James Coleman bukan artis pertunjukan. Dia menekankan miliknya sendiri, kehadirannya sebagai penulis untuk kepentingan teks yang strukturnya sebagai James Fisher. Seni mengembalikan petunjuk penonton. Enigma pahlawan dalam karya James Coleman Jean Fisher. Sepanjang Coleman 38 Jean Fisher Suji, gambar yang dipilih dari proyek Brera Akademi Seni Rupa Milan 1966, karya terbaru manipulasi bahasa verbal sebagai representasi sering melalui fragmen montasi dari prosa stok berjalan paralel dan penggunaan representasi visual. Yang terakhir mengungkapkan konstitusi identitas budaya melalui kode-kode visual yang menentukan penampilan luar dan tingkah laku masing-masing pemainnya. Kaitannya dengan rangkaian keadilan di mana mereka menentukan diri mereka sendiri, serta melalui berbagai cara atau tanda-tanda yang menandakan beberapa aspek dari atau posisinya dalam masyarakat. Bahkan dalam sinopsis plot singkat ini adalah mungkin untuk mengenali familiarity butir narasi klasik dari kisah mitis hingga kejahatan mode fiksi, pencairan untuk memecahkan misteri dan implementasinya oleh pahlawan. Coleman berspekulasi tentang beberapa jauh rasa realitas seseorang dikondisikan oleh gambar subjektivitas yang telah ditentukan untuk dikomodifikasikan, di mana kunci hermeneutik untuk teka-teki tentang kediri lembaga ayah yang tidak ditutup
tato di tubuh adalah selalu dipegang oleh sosok tatanan simbolisis. Arti lancana mungkin bisa dibaca sebagai pencarian ganda, pencarian asal-usul untuk takdir di dalam dan melawan tempatnya yang distigmatisasi dalam masyarakat. Ketertiban sosial, bagaimana individu mensosialisasi rasa dari diri antara pribadi dan kolega. Keinginan selektif dan kendala sosial tampaknya menjadi salah satu tema sentral dari karya sebelumnya oleh Coleman. Dalam konteks budaya populer Peroris, sosok laki-laki yang paling mirip dengan pahlawan Sais adalah atlet, dan khususnya petinju yang tubuhnya disetel ke puncak kinerja fisik, mampu melakukan prestasi manusia super kekuatan dan daya tahan. The Living Dead atau Hidup dan Diduga Mati, Raymond Belaur, diterjemahkan oleh George Becker. Antara yang hidup dan yang mati, antara hidup dan mati, antara filman, fotografi, teater, dan lukisan, di antara semua bentuk representasi terkaitan untuk gerakan dan stasis ekstrem ini, di sanalah letak kesalahan seni yang tepat yang dedikasikan untuk mencoba apa yang sebagian masa belum diketahui, dan dari mana James Coleman adalah penghuninya. Ada karya Coleman yang melalui judul dan ambiguitasinya situasi yang diciptakan dan berfungsi sebagai indeks medan fluidi ini, celah dan tepi yang telah diisi Coleman 30 tahun kerja terjadi setiap genre dan subgenre dalam proyek melalui dari yang paling minimal hingga yang paling luas, sederhana dan tidak terlalu terkenal. Karya tersebut diberi judul Image, 7 hampir identik lukisan-lukisan tikal yang disusun sebagai rangkaian mendatar yang dapat diakui oleh penonton di dua arah, menyala dengan keras bahkan sedemikian rupa sehingga banjir cahaya tampaknya melarutkan sedikit bisa dilihat. 7 gambar menampilkan tanah perak metal di mana 2 garis dilacak motif tunggal. Motifnya dapat dikenal tetapi sekilas diubah oleh masing-masing gerakan mata atau tubuh penonton. Akibatnya adalah mungkin untuk melakukan menganggap karya itu sebagai penghindar ruang abstrak atau bentuk samar yang disematkan di pusat pekerjaan, seperti melihat di dalamnya 2 wajah tiba-tiba muncul dari kedua sisi yang saling berhadapan dengan ekspresi yang berubah-ubah, atau lagi jadi karena kemunculan baru-baru ini dalam sebuah pameran tentang apa yang disebut efek bioskop. Bahkan lebih menggoda untuk melihat lukisan sebagai memberi naik ke citra 7 layar film ini atau 7 bingkai diam terbesar dari film. Pergeseran spektoral, ambiguitas persepsi, ketidakklasifikasi, dan aparatus seni James Coleman dikawinkan dengan sukses seperti itu. Penghentian interferensi dan hambatan ini hanya bertambah jumlah dan mengetik secara setelah karyanya terbuka dan sendirinya dengan para didorong secara doks oleh kecintaan pada yang heterogen pada semua masalah utama. Hari 9 tetap menemukan sebagian kekuatannya dalam dimensi lokal penyimpanan. Sekian dari saya, terima kasih.